Bahrul Butung tiada bermula, ombaknya makfi tiada bernama. Olehnya ahad belum terbuka, adanya kudus, suatu juga. Kuntu kanzan, mulanya nyata, hakikat obat di sana ada. Adanya itu tiada bernama, Majnun dan Laila ada di sana. Ini adalah petikan salah satu syair karya penyair legendaris Nusantara Hamzah Fansuri yang ditulis pada abad ke-16. Sejumlah salinan naskah syair-syair Hamzah Fansuri kini tersimpan dan menjadi koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Hamzah Fansuri adalah seorang ahli tasawuf dan penyair terkemuka yang menurut sejumlah peneliti lahir pada abad ke-16 di Fansur atau Barus, sebuah kota pelabuhan lama di Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara sekarang. Para ulama di Melayu khususnya atau kita orang Timur itu suka menyebutkan nama kampungnya di belakang nama dia sendiri. Nah, makanya Al-Fansuri itu adalah bahasa Arabnya, kemudian Barus itu ada di di Sumatera bagian barat. Hamzah Fansuri yang hidup dan berkarya di wilayah Kesultanan Aceh Darussalam pada sebelum dan semasa pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang berkuasa dari tahun 1607 sampai 1636, menyebarkan pandangan-pandangan tasawufnya melalui syair-syair yang ditulisnya dalam bahasa Melayu dengan aksara Arab Jawi. Sejak abad ke-13 khususnya aksara Jawi itu kan sudah mulai merembeslah ke dunia kita, ke Nusantara. Saya kira pilihan untuk menggunakan bahasa Jawi, aksara Jawi itu bagian dari penerjemahan atau vernakularisasi dari segi aksaranya, dari Arab ke Jawi, kemudian dari segi bahasanya, dari Persia Arab menjadi Melayu, dan juga dari segi kontennya. Lewat karya-karya syair dan prosanya, Hamzah Fansuri yang dikenal sebagai seorang sufi pengelana berperan besar dalam menyebarkan Islam di Aceh dan sejumlah wilayah lain di Nusantara. Kalau karya-karyanya ada, sangat mudah ditemukan. Tetapi itu tidak berarti menggambarkan bahwa Syekh Hamzah Fansuri pernah ke sana. Ini soal pemikirannya. Pada abad ke-16 hingga abad ke-19, karya-karya tulis Hamzah Fansuri, terutama yang berbentuk syair, diyakini pernah dihafal, disalin, dan dikaji banyak kalangan. Namun, saat ini tidak banyak salinan naskah karya Hamzah Fansuri yang tersisa. Dari sedikit manuskrip karya Hamzah Fansuri yang tersisa saat ini, 2 diantaranya tersimpan dan menjadi koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Di Perpustakaan Nasional Indonesia, saat ini ada 2 koleksi manuskrip yang berisi karya-karya Hamzah Fansuri, yakni manuskrip berkode ML83 dan NB2185. Naskah ML83 memuat 31 karya syair Hamzah Fansuri yang sebenarnya tidak memiliki judul. Namun, oleh para peneliti, syair-syair dalam manuskrip ini kemudian diberi judul-judul berbeda untuk memudahkan identifikasinya. Di antaranya, syair cinta ilahi, syair dagang, dan sehimpun bait syair yang diberi judul oleh para peneliti sebagai syair burung pingai yang seperti banyak syair Hamzah Fansuri menggunakan rima a, 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 a. Burung pingai itu kan menggambarkan bagaimana burung-burung yang terbang, mengelana itu. Tetapi sebetulnya tujuannya itu satu, mencari satu puncak keindahan. Ya tentu saja Dia yang Maha Indah, maksudnya kan Tuhan begitu ya. Sama dengan naskah ML83, naskah NB2158 yang diduga disalin pada abad ke-19 juga berisi sejumlah syair Hamzah Fansuri. Salah satunya
Sair anak dagang. Hamzah miskin, orang yang Uryani, seperti Ismail menjadi kurbani, bukan ajam lagi Arabi, senantiasa dengan hil bakti. Kenapa ada istilah anak dagang gitu ya? Jadi ini lagi-lagi ke tasawuf sih. Jadi dagang itu kita kan berdagang. Dan waktu kita berniaga, berdagang itu kan merantau. Sebentar, kita hidup di dunia ini tidak lama. Kita ini seperti anak dagang. Nah, jangan lupa diri kita, apa yang disuruh dalam ajaran agama dan bagaimana kita menghubungi dengan Tuhan. Dalam setiap sair atau karya tulisnya, Hamzah Fansuri selalu mencantumkan namanya di bawah tulisan. Hal yang menurut pengamat sastra dan budaya Indonesia, Ateu, merupakan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam banyak sair dan beberapa prosa yang ditulisnya, Hamzah Fansuri selalu membahas berbagai aspek tasawuf yang dianutnya. Penyair penganut pandangan wahdatul wujud ini bisa dikatakan merupakan penyair pertama Nusantara yang memperkenalkan individualitas dalam sastra Melayu lama. Tapi secara intrinsik di dalam teksnya sendiri, tradisi individualitas dengan mengatakan ini fakir yang dagang atau si anak dagang atau anak apalagi begitu, itu memang Hamzah Fansuri yang mengenalkan. Sair-sair Hamzah Fansuri yang sedikit banyak terpengaruh oleh puisi Arab dan Persia berhasil menjembatani kesenjangan antara tradisi keilmuan Arab Persia dengan tradisi lokal Melayu. Atau dengan kata lain, Hamzah Fansuri memperkenalkan konsep-konsep spiritual tasawuf yang rumit dengan cara yang dapat dipahami oleh masyarakat Melayu pada waktu itu. Hamzah Fansuri juga yang pertama mengenalkan bagaimana serapan-serapan dari Persia dan Arab itu masuk menjadi bahasa Melayu. Kemudian kan banyak dipakai, ada masgul misalnya, ada apalagi kata-kata dari Persia juga. Saya kira kontribusi Syekh Hamzah Fansuri itu dalam konteks kebahasaan itu mengangkat bahasa Melayu yang awalnya mungkin bahasa dagang, bahasa pasaran, lingua franca pada saat itu menjadi bahasa intelektual. Karena signifikansinya yang besar dari aspek sejarah, sosial, dan keilmuan, pada tahun 2022 lalu, naskah-naskah sair Hamzah Fansuri telah ditetapkan menjadi ingatan kolektif nasional atau ikon. Saya kira sebagai sebuah warisan intelektual itu dilihat dari sudut apapun, karya-karya Hamzah Fansuri itu memiliki kualitas yang sangat tinggi. Pada 17 April 2025 lalu, naskah karya-karya Hamzah Fansuri juga telah ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO. Penetapan ini menunjukkan bahwa tradisi literasi klasik Nusantara adalah tradisi tinggi. Naskah-naskah Hamzah Fansuri adalah cerminan kekayaan spiritual dan intelektual Nusantara.